Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Jamal Pasalongi dari SMA Negeri 6 Baru. Kali ini saya akan menjelaskan satu best practice yang saya lakukan selama pandemi ini dalam hal penguatan literasi siswa. Saya selalu berpikir bagaimana sebenarnya memperkuat literasi siswa di masa pandemi ini. Ini terus menjadi beban pikiran saya karena ketika proses tatap muka, ketika kita belajar secara normal, maka banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memperkuat literasi siswa ini. Salah satu yang pernah saya lakukan adalah presensi atau presensi literasi, di mana anak akan menulis apa saja dalam satu buku yang saya sudah siapkan ketika pembelajaran bahasa Indonesia dimulai. Dan ini sudah dilakukan oleh saya dan ada juga guru yang lain sudah melakukannya. Akan tetapi saat ini di masa pandemi kita tidak mampu melakukan hal-hal seperti itu lagi. Karena itu saya berpikir keras bagaimana kemudian caranya supaya siswa tetap mempertahankan kemampuan mereka di dalam literasi, khususnya literasi dasar baca tulis ini. Saya sebagai guru bahasa Indonesia, akhirnya setelah melalui beberapa diskusi, juga mengikuti webinar di masa pandemi ini, akhirnya saya memutuskan untuk membuat apa yang saya sebut dengan blog literasi. Blog literasi ini saya khususkan pada blog literasi yang terisi dengan tulisan-tulisan pentigraf. Makanya saya sebut dengan blog literasi pentigraf. Ini kemudian saya lakukan dengan meminta siswa untuk menjadi anggota di dalam sebuah blog. Jadi blog ini terintegrasi. Maksudnya, kalau dulu orang sering membuat blog sendiri-sendiri, misalnya saya punya blog, siswa juga punya blog, atau orang lain semua punya blog. Blog itu mudah. Tetapi ini tidak terintegrasi. Makanya saya berpikir untuk melakukan integrasi, menyatukan semua. Mengajak semua siswa menjadi penulis dalam satu blog. Ketika mereka menjadi penulis dalam satu blog itu, maka mereka kemudian bisa menulis. Di dalam blog itu, saya sarankan mereka untuk kemudian menulis pentigraf. Pentigraf ini adalah sebuah narasi yang hanya berisi 3 paragraf. Saya mengajak ini supaya kelihatan memudahkan mereka, supaya mereka juga nyaman di dalam menulis, karena pertama blog itu terlihat umum, mereka dapat saling melihat tulisan, kemudian blog ini juga dapat dibagikan kepada orang lain, sehingga orang lain juga dapat melihat tulisan-tulisan mereka. Nah, akhirnya karena saya memiliki blog terintegrasi dan semua siswa per kelas kemudian masuk di dalam blog itu, akhirnya ada upaya mereka untuk kemudian berusaha untuk menulis. Jadi, dan saya tidak memberikan beban, saya tidak membebani mereka untuk menulis setiap hari seperti dulu pada saat presi. Saya tidak membebani mereka karena takut beban ini menjadi tugas di samping tugas-tugas yang lain yang sudah ada. Saya hanya menginginkan mereka kemudian untuk menulis apa saja, baik bentuk pengalaman, kegiatan-kegiatan selama masa pandemi, perasaan-perasaan mereka, itu dalam bentuk 3 paragraf saja. Tuliskan di dalam blog itu, dan hasilnya sekarang sudah luar biasa. Mereka sudah mulai membuatnya dalam bentuk yang lebih dramatis, membuat gambar-gambar yang sesuai dengan cerita atau kisah-kisah yang ada di situ. Nah, inilah yang saya sebut dengan blog literasi pentigraf, dan menjadi sebuah best practice untuk saya karena ini mampu menguatkan kembali. Pertama, gairah menulis siswa kemudian muncul. Kemudian yang kedua, mereka kemudian tetap memperkuat kemampuan literasinya di masa pandemik ini, di masa ketika kondisi psikologis mereka tidak bisa bertemu dengan teman-teman, tidak bisa ke sekolah, mereka tuangkan itu semua di dalam
cerita-cerita atau kisah-kisah dalam 3 paragraf di dalam blog mereka ini. Nah, inilah yang saya maksud dengan blog literasi pentigraf. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ini pun sebenarnya blog pentigraf ini bisa bukan saja guru bahasa Indonesia, tetapi sebenarnya guru-guru yang lain juga bisa membuat blog integrasi seperti ini, sehingga mereka bisa memonitor dan menjadi media pembelajaran juga. Nah itu. Baik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.